Selamat siang Kak Tio, saya Karlafe Hermawan dari kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas keterampilan IPS tentang ekonomi kreatif. Sebelumnya, saya ingin membahas latar belakang dari vlog ini. Di masa modern ini, standar sumber manusia terus-menerus semakin meningkat. Hal ini memberikan berbagai dampak positif bagi dunia. Salah satunya adalah kemajuan berjalannya roda perekonomian di seluruh penjuru negeri. Setiap negara bersaing dalam memajukan perekonomian negaranya masing-masing. Maka dari itu, terciptalah ekonomi kreatif yang menciptakan berbagai peluang. Teman-teman masih ingat kan apa itu ekonomi kreatif? Ya, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifikasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejauhan tahannya. Nah, untuk bersaing dengan negara-negara lain, kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat juang dan motivasi yang kuat untuk mengasah potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya sendiri memiliki cukup banyak hobi, salah satunya adalah menggambar. Saya mulai suka menggambar sejak SD. Sejauh ini, puji Tuhan, bakat menggambar saya mengalami peningkatan dengan cukup baik hingga saat ini. Jika membahas tentang motivasi saya untuk terus berusaha melangkah maju, entah itu dalam mengembangkan hobi atau bakat dan kemampuan di bidang akademik, saya selalu mengingatkan diri saya apa tujuan awal saya belajar, dan mencoba banyak hal baru, yaitu untuk membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya, dan juga untuk mencapai goals jangka panjang dan goals jangka pendek yang saya buat untuk diri saya sendiri. Selama mengembangkan bakat, tentunya ada berbagai hambatan. Sebagai remaja, saya mengakui saya masih perlu belajar untuk mengatur dan membagi waktu. Kebanyakan hambatan yang ada bagi saya disebabkan oleh kurangnya waktu, karena saya perlu menyeimbangkan waktu untuk sekolah, beberapa les, tugas dari les dan sekolah, mengejar atau mereview ulang materi les dan sekolah, dan bersosialisasi. Yang semua itu perlu saya lakukan setiap minggunya. Seringkali jika memiliki waktu luang, hal yang ingin saya lakukan adalah beristirahat. Pada saat akhir pekan atau hari Sabtu, saya juga memiliki jadwal les dan ibadah, sehingga pada hari Minggu rasanya saya benar-benar ingin banget membiarkan diri saya bersantai-santai. Tentunya, saya memiliki tokoh yang saya idolakan, yaitu Maudy Ayunda. Sampai saat ini, saya masih heran kenapa bisa ada perempuan sesempurna dia. Namun, hal yang utama yang membuat saya mengidolakan Maudy Ayunda adalah karena semangatnya untuk menuntut ilmu yang sangat tinggi. Dan saya sadar selama saya mengidolakan Maudy Ayunda, beliau memberikan berbagai dampak positif kepada saya. Balik awal menyangkut ekonomi, saya menyadari setiap menggambar, saya selalu fokus pada wajah dan pakaian karakter yang saya buat. Saya akan merasa puas jika karakter saya sudah terlihat menawan menurut saya, sehingga tertarik dalam bidang industri busana mungkin, dan saya cukup tertarik untuk menjadi seorang perancang busana sehingga bisa membuat brand sendiri ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya.